Seberapa jauh sih kamu terpaut jarak dengan pasanganmu? Hai, aku Alia. Video ini cocok banget buat kamu yang lagi cari tips and trik buat awet jalanin hubungan LDR. Let's go! Seperti judul yang sudah tertera, LDR itu artinya long distance relationship. Tapi nggak cuma hubungan antara kalian dan pasangan kalian, LDR juga bisa berlaku kepada hubungan kalian dengan orang-orang terdekat kalian seperti sahabat, teman, maupun keluarga. Tapi nggak semua orang tuh bisa ngejalanin LDR dengan baik loh. Apalagi kalau kasusnya hubungan awal kalian itu sering banget ketemu. Misalnya hubungan kalian dengan orang tua kalian yang tadinya satu rumah, ketemu tiap hari, tapi kalian harus terpaksa merantau dan jarang ketemu sama orang tua kalian. Atau dengan pasangan kalian yang tadinya satu sekolah, sekarang jadi terpaut jarak karena beda kampus. Atau dengan sahabat kalian mungkin yang beda kota, beda negara, atau beda jarak dan waktu. Tapi bagi kalian yang menjalani hubungan LDR, kalian gak usah khawatir. Mungkin bagi beberapa orang LDR itu sulit untuk dijalanin, tapi itu sebenarnya hanya tentang pola pikir yang bisa kalian ubah. Hal yang paling mempengaruhi adalah interaksi dan juga komunikasi antara kedua belah pihak. Di sini aku mau kasih tips and trik supaya hubungan LDR kalian anti kandas dan anti gagal, supaya jarak dan waktu juga nggak jadi hal yang mengganggu di hubungan kalian. Hal pertama yang harus kalian perhatiin di hubungan kalian adalah emosi negatif. Emosi negatif itu sebenarnya seberpengaruh itu loh hubungan kalian. Kayak yang udah aku bilang di awal, kalau LDR itu bisa jadi salah satu sumber stres di kehidupan kalian. Karena nggak semua orang tuh bisa ngejalanin LDR ini dengan cara yang baik. Banyak orang yang merasa kalau mereka itu sebenarnya butuh interaksi secara intens atau komunikasi secara intens. Tapi karena terhalang jarak dan waktu, komunikasi dan interaksinya tuh jadi terhalang. Belum lagi kalau misalnya kalian ada di lingkungan baru dan kalian tuh harus beradaptasi dengan lingkungan itu. Makanya kalian harus perhatiin banget emosi kalian. Jangan sampai emosi negatif kalian itu berdampak ke hubungan kalian. Kalau misalnya hal ini udah jadi kebiasaan, kalian itu bakal berada di salah satu lingkaran setan, dimana kalian itu ngerasain emosi negatif, terus kalian coba buat komunikasiin ke pasangan kalian, tapi ternyata komunikasinya nggak berjalan dengan baik. Akhirnya bakal pengaruhin hubungan kalian dan komunikasi kalian. Kalau hal ini terjadi secara terus-menerus, ini bakal bikin hubungan kalian jadi capek banget dan kalian gak nyaman dengan hubungan LDR ini. Hal kedua yang perlu kalian perhatiin adalah mencari penanganan stres yang baik atau coping stress. Hal ini tuh sebenarnya masih nyambung sama poin pertama yang tadi udah aku jelasin. Kalau misalnya kalian ngerasa lagi ada tekanan, kalian lagi ngerasa under pressure, kalian lagi ngerasa ada beban pikiran kalian harus bisa menyalurkan hal negatif ini menjadi hal yang positif. Misalnya melakukan hobi-hobi yang kalian suka, kayak makan makanan yang kalian suka, melakukan hobi-hobi olahraga mungkin, atau dengerin musik, nonton TV, atau main sama teman-teman kalian. Lakukan hal-hal yang bisa merubah hal negatif menjadi hal yang positif. Karena kalau hal negatif ini udah berubah menjadi hal yang positif, ini akan berpengaruh sama pola pikir kalian dan juga emosi kalian. Pola pikir kalian akan menjadi lebih jernih dan bikin komunikasi kalian juga lebih lancar. Dan emosi kalian juga yang tadinya jadi dari emosi yang negatif menjadi emosi yang positif. Hal ini tuh bisa berpengaruh juga ke hubungan LDR kalian. Hal ketiga yang perlu kalian perhatiin adalah melihat kondisi lawan bicara kalian sebelum memulai pembicaraan. Kalau misalnya kondisinya lagi kurang baik, maka tahan dulu cerita-cerita kurang baiknya. Mungkin kalian bisa cerita di lain waktu atau bisa ceritain hal buruknya ke orang lain yang dekat juga dengan kalian. Contoh kasusnya, kalau misalnya kalian lagi ngerasa ada masalah di kampus, kalian mau ceritain ke sahabat kalian, tapi ternyata sahabat kalian juga lagi ada masalah internal lain. Mungkin kalian bisa tahan dulu curhatannya di lain waktu sampai keadaannya membaik. Atau mungkin kalian bisa ceritain masalah kalian ke orang-orang yang lebih dekat dengan kalian juga, kayak orang tua atau sahabat yang lainnya gitu. Hal keempat adalah sadar bahwa jarak bukan lagi jadi suatu halangan buat hubungan kalian. Mungkin secara geografis kalian dan pasangan kalian terpaut jarak yang jauh. Bahkan ada juga yang terpaut perbedaan waktu dengan pasangannya.
Kalian juga pasti pernah mikir kan, duh kayaknya kalau jauh bakal susah deh nge-reach out, aduh kayaknya kalau jauh bakal lost kontak deh. Tapi kalau aku tanya, kalau misalnya kalian dan pasangan kalian terpaut jarak yang jauh, emang bakal mempengaruhi kualitas hubungan kalian? Emang bakal bikin kualitas hubungan kalian jadi lebih buruk? Jawabannya enggak. Kenapa jawabannya enggak? Karena menurut suatu penelitian, kalau misalnya kita jauh dengan pasangan kita tuh justru ngerasa lebih puas dengan hubungannya. Lah kok gitu sih? Iya, karena kalau misalnya kita jauh dengan pasangan kita bakal ngeluarin effort yang lebih buat ngejagain hubungan ini supaya terus berjalan dengan baik, terus berjalan dengan lancar. Kalau halnya kayak gitu, halnya berjalan dengan seperti penelitian itu tuh bakal membuat hubungan kalian tuh menjadi lebih berkualitas. Contoh kasusnya, kalau misalnya kalian ngerantau jauh dari orang tua, kalau kalian lagi pulang ke rumah, kalian bakal merasa lebih puas dengan pertemuan itu. Kalian bakal lebih quality time dengan orang tua kalian. Hal kelima adalah seberapa kuat komitmen yang kalian buat. Menurut penelitian dari Queen's University, faktor yang paling penting dari suatu hubungan adalah komitmen. Ngomong tentang komitmen, kalian tahu gak sih apa itu komitmen? Jadi secara luas, komitmen itu kalau disimpulin itu artinya seberapa besar effort kalian buat mempertahankan suatu hubungan. Komitmen juga nggak cuma berlaku di hubungan jarak jauh, tapi komitmen ini berlaku di semua hubungan, baik jarak jauh maupun jarak dekat. Kalau emang komitmennya udah kuat, komunikasinya juga positif, ini bakal membuat taraf kebahagiaan hubungan kalian itu jadi seimbang. Hal keenam yang harus kalian perhatiin di hubungan kalian adalah harus lebih terbuka. Hal ini juga hal yang penting harus kita perhatiin, karena kalau misalnya dari awal kita udah bohong, kita udah menutup-nutupin suatu hal ini bakal jadi bad habits. Wajar banget kok kalau seseorang punya rahasia satu sama lain, tapi jangan sampai kalian jadi nutup-nutupin hal yang seharusnya nggak kalian tutup-tutupin. Kalau dari awal kalian udah bohong, kalian bakal ketagihan buat bohong terus, dan hal ini tuh bakal jadi bad habits di hubungan kalian. Antara kalian dan pasangan kalian itu harus lebih terbuka satu sama lain. Jangan sampai hal-hal yang ditutup-tutupin pas ketahuan malah bikin hubungan kalian jadi makin kalut. Hal terakhir yang perlu kalian perhatiin adalah sikap dan pandangan kalian terhadap hubungan kalian. Mungkin beberapa kali dari kalian pernah dengar komentar-komentar negatif tentang hubungan LDR, kayak misalnya, kalau anak jauh dari orang tua pasti susah diatur. Kalau sahabatan jarak jauh pasti bakal lost contact. Kalau pacaran jarak jauh pasti bakal nggak awet. Hal-hal ini sedikit banyak bakal berpengaruh ke otak kalian dan bakal merubah persepsi kalian. Jadi kalau misalnya dari awal kalian udah pesimis sama hubungan kalian, otak kalian bakal terpengaruh sama hal-hal yang buruk juga. Kalau otak kalian udah terpengaruh sama hal buruk, maka kedepannya perilaku kalian juga bakal buruk kayak apa yang ada di otak kalian. Maka sebisa mungkin jauhin komentar-komentar negatif kayak gitu. Terus aja fokus sama hubungan yang sedang kalian jalanin, dan jangan sampai hal-hal ini tuh berpengaruh buruk sama hubungan kalian. Nah, sekarang kita udah masuk di akhir video. Dari semua hal yang udah aku jelasin tadi, kita bikin 3 poin penting yang perlu di-highlight. Yang pertama adalah sikap dan pemikiran. Kita punya konsep self-fulfilling prophecy. Jadi konsep ini adalah konsep di mana pemikiran kalian bakal mempengaruhi tindakan kalian ke depannya. Kalau dari awal pemikiran kalian udah negatif dan pesimis, maka tindakan kalian juga bakal sama buruknya dengan pemikiran yang ada di otak kalian. Yang kedua adalah komitmen yang kuat. Komitmen. Hal ini adalah hal paling penting di setiap hubungan, baik hubungan LDR maupun hubungan non-LDR. Jadi komitmen di setiap hubungan ini harus kuat. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang positif. At the end, distance does not make or break your relationship. Jadi jarak itu nggak bakal merubah apapun hubungan yang sedang kalian jalanin sekarang. And the last, sebelum video ini aku tutup, aku punya 5K hal yang perlu kalian tanemin di pikiran kalian. 5K, yaitu kepercayaan, keterbukaan, kompromi, komitmen, dan kedewasaan. Nah, itu dia hal-hal yang perlu kalian perhatiin kalau kalian mau hubungan LDR kalian berjalan dengan sukses. Semoga video ini bisa membantu kalian dan semua teman-teman yang lagi ngejalanin hubungan LDR. See you in another video, bye!